Halo Sobat Tali Topan semuanya, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat secara langsung kondisi ruas jalan setelah adanya pekerjaan jalan atau peningkatan jalan di Desa Wonokoyo, Kecamatan Tanggungenung, Kabupaten Tulungagung. Seperti diketahui, jalan ini sebelumnya merupakan jalan alternatif yang kondisinya rusak berat. Hampir seluruh lapis permukaannya mengalami rusak dan hancur, dan tentu saja ini juga disebabkan oleh pengikatnya yaitu aspal juga terurai. Nah, untuk itu akan kita lihat bagaimana kondisinya, sejauh mana pekerjaan jalan yang sudah diselesaikan, dan harapannya dengan selesainya pekerjaan jalan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Wonokoyo dan juga masyarakat pengguna jalan pada umumnya. Selain itu juga bahwa jalan ini juga dinilai sangat strategis karena memang menjadi penghubung bagi para pengunjung atau wisatawan untuk datang ke salah satu wisata, yaitu di Pantai Blubun dan juga Pantai Gerangan. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Buat semuanya, yang sekarang kita lihat ini merupakan salah satu jenis perkerasan kaku atau perkerasan beton. Perlu diketahui, di Indonesia umumnya ada dua jenis perkerasan jalan. Jenis yang pertama adalah perkerasan lentur atau istilah teknisnya disebut sebagai flexible pavement. Ini yang sering orang atau masyarakat kenal sebagai jalan aspal. Kenapa disebut flexible pavement? Karena perkerasan ini memiliki sifat elastis ketika menerima beban roda kendaraan. Artinya, perkerasan ini akan melendut ketika menerima beban roda dan kembali menjadi bentuk yang semula saat tidak ada beban roda di atasnya. Flexible pavement menggunakan material seperti batu kerikil dan aspal sebagai pengikatnya. Flexible pavement ini terdiri dari beberapa lapis. Lapis paling atas disebut sebagai lapis permukaan atau surface course. Lapis ini memiliki sifat kedap air yang lebih tinggi dibanding lapisan di bawahnya. Lapisan permukaan ini pula yang langsung terkena karet roda kendaraan. Di bawah lapis permukaan disebut sebagai lapis pondasi atas atau base course. Lapis ini biasanya terdiri dari material batu kerikil yang memiliki gradasi tertentu yang sudah disesuaikan dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Di bawah lapis pondasi atas ada namanya lapis pondasi bawah atau istilahnya subbase course. Lapis pondasi bawah ini terdiri dari beberapa material batu kerikil yang memiliki gradasi tertentu sesuai SNI. Ukuran gradasi materialnya biasanya lebih besar daripada lapis pondasi atas. Pola ukuran butiran material untuk struktur jalan biasanya seperti bentuk piramida. Semakin ke atas, semakin kecil ukuran butirannya, sedangkan semakin ke bawah, semakin besar ukuran butirannya. Jenis perkerasan jalan yang kedua adalah jenis perkerasan kaku atau concrete pavement. Biasanya orang menyebutnya sebagai jalan beton. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ruas jalan Wonokoyo ini termasuk salah satu jenis perkerasan kaku. Material penyusunnya terdiri dari material batu kerikil, tulangan besi, dan semen sebagai bahan pengikatnya. Perkerasan kaku terdiri dari dua lapis, yaitu lapis permukaan dan lapis pondasi. Lapis permukaan terdiri dari beton dan tulangan, sedangkan lapis pondasi terdiri dari material batu kerikil yang memiliki gradasi tertentu yang sudah disesuaikan dengan SNI. Kelebihan penggunaan perkerasan kaku yang perlu sobat ketahui diantaranya, perkerasan kaku atau perkerasan beton ini memiliki umur pelayanan yang lebih lama dibanding perkerasan lentur. Daya kedap airnya pun lebih tinggi daripada perkerasan lentur atau perkerasan jalan aspal. Selain itu juga biaya pemeliharaan untuk perkerasan kaku relatif lebih murah dibanding perkerasan lentur. Jalan beton ini cocok untuk ruas jalan yang dilintasi oleh
kendaraan-kendaraan berat dengan volume lalu lintas yang tinggi, seperti halnya bandara, kemudian pelabuhan dan jalan tol. Sedangkan kekurangan penggunaan perkerasan kaku diantaranya biaya pembangunan untuk jalan beton relatif lebih mahal dibanding jalan aspal. Hanya saja yang kurang dari jalan beton adalah tingkat kenyamanannya. Artinya ketika kita berkendara menggunakan kendaraan roda 4, terasa tidak nyaman dibanding dengan jalan aspal. Sobat sekalian, jadi ternyata pekerjaannya belum sampai full atau sampai terakhir, ruas jalan terakhir, sampai titik terakhir. Kita bisa lihat pekerjaan cor betonnya ini baru sekitar 2 kilo 810. Jadi masih sisa kurang lebih antara setengah hingga seperempat dari total ruas panjang jalan. Harapannya ini juga meskipun hanya sampai sini, tapi bisa berlanjut nanti di tahun-tahun berikutnya hingga sampai semua ruas jalan ini tercover oleh perkeratan jalan beton. Ini merupakan bagian terakhir dari segmen jalan Wonokoyo. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, ini memang lapis permukaannya hampir semuanya terlepas, sudah terurai atau hancur semua, karena memang tidak ada lagi ikatan antar material. Artinya bahwa di situ tidak lagi ada lapis berupa aspal untuk mengikat antar materialnya. Kemudian lapisan aspal itu kemana? Ini tentu saja lapisan aspal ini bagian besar memang terurai karena air hujan, dan juga karena memang beban roda di atasnya. Ini sangat dipengaruhi sekali oleh umur jalan. Mungkin bisa jadi ini jalan yang sudah lama sekali tidak ada penanganan jalan, jadi hampir semua lapis perkerasannya juga sudah hancur. Bahkan kalau kita lihat lapis pondasinya nyaris tidak ada, karena memang dulu mungkin hanya perkerasan atau di lapis permukaannya saja, penanganannya tidak sampai ke lapis pondasinya. Di lapis pondasi hanya menggunakan tanah dasar saja, tidak ada agregat material untuk lapis pondasi bawah ataupun lapis pondasi atas. Ini tentu saja ketiadaan lapis pondasi atas maupun lapis pondasi bawah akan sangat mempengaruhi umur rencana jalan. Jadi mungkin kalau hanya pekerjaan lapis permukaannya saja, ini akan mempersingkat waktu umur jalan. Di beberapa bagian segmen tadi juga terlihat seperti ada bagian badan jalan yang longsor, karena memang beberapa waktu lalu ketika video ini diambil, terjadi hujan dengan intensitas tinggi di daerah ini. Jadi mungkin karena air yang cukup deras, akhirnya sebagian badan jalan mengalami longsor. Ini kita lihat yang warna coklat ini merupakan tanah dasarnya, jadi terlihat tidak adanya lapis pondasi. Dan ini merupakan bagian segmen terakhir. Jadi kalau kita lihat ditampilkan, ini merupakan ujung dari ruas jalan Wonokoyo. Ya, jadi teman-teman semua atau sobat-sobat semuanya, jadi itu tadi kondisi ruas jalan yang ada di Desa Wonokoyo. Jadi dapat kita lihat pekerjaan jalannya masih paruh dari
ruas jalan totalnya. Jadi kita lihat tadi untuk kondisi yang terakhir memang rusak berat sekali. Jadi hampir semuanya terkelupas, bahkan ada beberapa bagian dari ruas jalan itu yang mengalami longsor atau amblas. Nah, harapannya pada pemerintah daerah bisa segera menuntaskan hingga sampai ruas terakhir. Saya harapkan ini bisa di beberapa tahun mendatang bisa segera terselesaikan semuanya, karena memang di sini merupakan areal yang strategis untuk pengembangan wisata pantai, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe. Salam satu jalan. Kerjaan instor betonnya ini baru sekitar 2 kilo 810 arah norono lho. Hah? Kowe aja. Jadi sobat semuanya, ini adalah lokasi dari ujung ruas jalan yang kita telusuri. Kabupaten Tulungagung. Episode selanjutnya